Hello guys, my name is Jurjan Ipu. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi-materi dalam bahasa Inggris yang sudah saya pelajari sepanjang semester 1. Dimulai dengan materi pertama yaitu Introducing Yourself to the Other People. Pada perjumpaan yang pertama kali, maka kita harus mengucapkan It's nice to meet you. Dan ketika akan berpisah, ucapkan it was nice to meet you. Sedangkan untuk pertemuan yang berikutnya atau bukan pertemuan yang pertama, ucapkan it's nice to meet you, it's nice see you again. Dan ketika berpisah, ucapkan it was nice to see you again. How do you do? How do you do? Bukanlah suatu pernyataan. Itu hanya suatu sapaan yang berarti hello. Dan kita hanya perlu menjawab dengan how do you do juga. Dalam situasi formal, kita bisa menggunakan sapaan good afternoon, good morning, atau good evening. Good morning artinya selamat pagi atau sebelum tengah hari. Sedangkan good afternoon setelah tengah hari sampai sore, dan good evening pada malam hari. Good night hanya bisa disampaikan pada saat mau tidur. Tidak dipergunakan dalam perkenalan, hanya digunakan ucapan berpisah dan selamat tidur saja. Kita masuk dalam materi yang kedua. Pada materi yang kedua berbicara soal spell the English alphabetical. English spelling meliputi penambahan atau peleburan huruf dalam suatu kata berakhiran huruf tertentu, penulisan singkat dengan tanda baca yang benar, dan perbedaan antara English spelling dan versi Amerika dan British. Contohnya, capability merupakan contoh English spelling yang terdiri atas capable. A, huruf hidup yang melebur dengan himbuhan liti, atau ada juga adaptably yang terdiri dari adapt berakhir dengan t yang adalah huruf mati ditambah able. Ada pula peraturan penulisan singkat tertentu seperti DR, sim, flu, access, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu cardinal number. Kalau berbicara cardinal number is a number that say how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5. An ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as 1, 2. Jadi dia seperti ditambahkan, kalau 1 atau berbicara 1 ditambahkan st, sedangkan 2 dan seterusnya ditambahkan nd di akhiran. Contohnya, kalau 1 dia menjadi first, sedangkan 2 menjadi second, 3 menjadi third, 4 menjadi fourth, 5 menjadi fifth. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu membahas soal say names of the days, months, and years. Names of days, months, and year. A year is divided into 12 months in the modern day Gregorian calendar. The months are either 13, 1, 20, 28, 29, and days long. Each month is either, dan seterusnya. Days of the week in English: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Months of the year in English: January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Contoh kalimat. Ada 3 contoh kalimat, yaitu pertama, today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Yesterday was Sunday. Kemarin adalah hari Selasa. Tomorrow will be Tuesday. Besok adalah hari Selasa. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ask and answer about the time dalam bahasa Indonesia, sehingga kita jangan bingung dengan penggunaannya. Dalam British style, kita harus mengetahui istilah-istilah di bawah ini. Past, artinya itu lewat. Lewat tuh, kurang a quarter, September a, misalnya gitu. Half, setengah. Kita harus menggunakan to ketika menitnya menunjukkan kurang dari 30 menit atau angka 6. Contoh 09.24, jadi 24 past 9, 70 past 10. Sedangkan 11.23, 20 there past 11, a half past 11. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya, itu materi yang ke-6, ask and answer question using WH. Apa itu WH questions? WH question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan satu hal, seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. WH question juga dapat disebut dengan open question karena sifatnya yang menjelaskan sesuatu. Jadi menjelaskan sesuatu dan dia bukan untuk mendapatkan jawaban yes atau no saja. Rumus WH question: untuk membentuk sebuah pertanyaan WH question, ada rumus yang diperlukan agar kalimat menjadi masuk akal. Itu pertama, WH plus untuk yang pertama WH plus auxiliary verb, yaitu to be, do, have, plus subject plus main verb, plus ya tanda tanya. Jenis WH question: what, when, where, why, how. Oke, sekian dan sampai ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-7, identity and object by name and its position. Object pronoun adalah personal pronoun yang biasanya digunakan untuk menjelaskan orang atau benda yang berlaku sebagai objek kalimat. Macam objek pronoun ada 7 macam, akan tetapi ada 2 objek pronoun yang bentuknya sama dengan subjeknya, yaitu you dan it. 7 objek pronounnya yaitu me, you, him, her, it, us, them. What is position? A position is a word used to announce pronouns or parentheses to other words with a syntactic. They act to contact the people, object, time, and location of a sentence. Oke guys, terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Sampai jumpa.